Kalau kamu tinggal sendirian, jangan pernah abaikan suara di atas atap. Karena apa yang terjadi di cerita ini membuktikan bahwa tidak semua suara berasal dari hewan. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, ada deretan kontrakan murah yang selalu penuh oleh anak rantau dan pekerja muda. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan atapnya dari seng yang sudah berkarat. Di salah satu pintu, tinggal seorang pemuda bernama Ari. Baru 2 minggu ia pindah ke sana. Kerjaannya sebagai karyawan minimarket dengan shift yang sering berubah-ubah. Ia memilih kontrakan itu karena satu alasan, murah. Ia tidak terlalu peduli soal suasana. Lagi pula ia pikir, yang penting ada tempat tidur, kamar mandi, dan colokan buat ngecas HP. Malam itu, seperti biasa, Ari pulang hampir jam 11 malam. Gang sudah sepi, hanya ada suara TV samar-samar dari beberapa rumah. Saat membuka pintu, ia sempat melirik ke atas. Langit gelap dan bagian atap kontrakannya terlihat seperti punggung hewan besar yang diam. Ia menghela napas, masuk, lalu mengunci pintu. Kontrakan Ari hanya terdiri dari 1 kamar, dapur kecil, dan kamar mandi sempit. Pengap, tapi cukup untuk hidup sendiri. Ia merebahkan diri di kasur tipis dekat jendela. Punggungnya pegal, kepalanya berat. Hening beberapa saat sampai ada suara seperti sesuatu berlari di atas atap seng. Ari membuka mata, menoleh ke langit-langit. Suara itu terdengar jelas. Langkah-langkah cepat, seperti anak kecil berlari. Tapi berat, sengnya bergetar pelan. Mungkin kucing, pikir Ari. Ia memejamkan mata lagi, berusaha tak peduli. Namun suara itu tidak berhenti. Malah semakin jelas. Kadang seperti berlari dari ujung atap ke ujung lainnya. Lalu berhenti tepat di atas posisi kasurnya. Diam, sunyi, lama. Ari menahan napas. Tiba-tiba, seng di atasnya berbunyi lagi. Pelan, seperti sesuatu merayap. Apaan sih? Kucingnya balapan apa di atap? Gerutu Ari. Ia mengambil earphone, memutar lagu, dan memaksa dirinya tidur. Akhirnya, suara itu hilang tertutup musik. Ia tidak tahu bahwa malam itu baru awal. Malam berikutnya, Ari pulang lebih larut. Hampir jam 1 pagi. Minimarket tempat ia kerja baru saja tutup lebih lambat karena stok barang. Gang bahkan lebih sepi. Lampu-lampu jalan yang remang membuat bayangan pagar dan tembok terlihat seperti sosok-sosok yang berdiri mengawasi. Saat ia berjalan melewati kontrakan sebelah, ibu pemilik kontrakan, Bu Rani, keluar membawa sampah. "Baru pulang, Ri?" sapanya. "Iya, Bu. Maaf ya kalau suka ribut pulang malam." "Gak apa-apa. Yang penting jangan ribut di atap," katanya sambil tersenyum aneh. Ari mengerutkan kening, bingung. "Di atap, Bu?
Bu Rani hanya menggeleng pelan. Kalau dengar suara di atap, malam-malam, pura-pura tidur aja ya. Jangan panggil, jangan tegur. Lalu ia masuk lagi, tanpa menjelaskan lebih jauh. Ari berdiri beberapa detik di depan pintu kontrakannya. Merasa aneh, tapi ia terlalu capek untuk bertanya lebih lanjut. Begitu ia masuk, mandi cepat dan mematikan lampu, rasa kantuk langsung menyerang. Baru beberapa menit ia rebahan saat hening itu lagi-lagi pecah. Kali ini suaranya lebih keras, seperti seseorang berlari dengan kaki telanjang di atas seng. Ari menatap langit-langit. Matanya membuka lebar. Suara itu bergerak dari satu sisi ke sisi lain, lalu berhenti tepat di atas kasurnya. Lalu terdengar sesuatu yang baru. Suara gesekan. Seperti kuku yang diseret di atas seng. Pelan, ritmis, seperti sengaja agar orang di bawah mendengarnya. Ari menelan ludah. Nafasnya mulai tidak teratur. Entah kenapa, kata-kata Bu Rani tadi sore terlintas lagi. Kalau dengar suara di atap, pura-pura tidur aja. Jangan panggil, jangan tegur. Tapi rasa penasaran Ari lebih besar dari rasa takut. Ia mengambil keberanian. "Oi, kucing kali, berisik banget!" teriaknya ke arah atap. Sesaat setelah itu, suara itu berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada lagi langkah. Tidak ada lagi gesekan. Sep, senja di dalam kamar berganti menjadi senyap yang terlalu sempurna. Ari tersenyum miring. "Bener kan kucing?" gumamnya. Ia merasa menang. Ia tidak sadar. Dia baru saja menyapa sesuatu yang selama ini hanya minta diabaikan. Malam ketiga, Ari tidak bisa langsung pulang setelah shift. Ada laporan stok yang harus dikerjakan. Ia baru sampai kontrakan jam 2 pagi. Kali ini, saat ia masuk gang, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Seperti setiap langkahnya menginjak udara yang menekan. Di depan kontrakan, ia tidak sengaja menatap ke atas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada siluet orang berdiri di tepi atap. Bukan jelas, hanya bentuk seperti kepala dan bahu, gelap, diam. Ari berkedip, bayangan itu hilang. "Hah, kebanyakan horor kayaknya gue." Ia tertawa kecil menenangkan diri, lalu masuk dan mengunci pintu. Ia mematikan lampu, hanya menyisakan sedikit cahaya dari luar yang menembus celah jendela. Kontrakan terasa lebih pengap dari biasanya, padahal jendelanya sedikit terbuka. Ari rebahan menatap langit-langit. Detik demi detik berlalu. Sepi. Tidak ada suara langkah di atap, tidak ada suara gesekan. Beberapa menit kemudian, ia hampir tertidur ketika sesuatu yang lain terdengar. Bukan dari atas, tapi dari samping telinganya. Dari arah dinding tipis tempat kasurnya menempel. Sebuah suara, pelan, parau, seperti tertahan jauh tapi dipaksakan dekat. "Shh. Sudah, aku di sini." Ari tersentak. Ia duduk tegak di kasur. Jantungnya seolah berhenti. "Siapa?" serunya spontan. Tidak ada jawaban. Tapi saat itu juga,
Seng di atap tepat di atasnya terhentak keras seperti ada sesuatu yang jatuh dari sangat tinggi dan menghantaminya. Kasur bergetar. Debu berjatuhan dari langit-langit, lampu kecil yang menggantung sampai ikut goyang-goyang kecil. Ari menahan jeritan. Tangannya berkeringat dingin. Suara itu lalu berubah. Kini bukan lagi langkah atau benda berlari, tapi seperti dua telapak tangan yang merangkak di atas seng. Pelan, teratur. Berjalan mengitari atap, lambat seolah mencari posisi yang tepat. Ari menatap ke arah dinding. Bayangan sesuatu di luar, entah daun atau kabel, memantulkan bentuk yang aneh. Seolah ada yang merayap di atas atap, mengikuti garis dinding. Langkah di atap berhenti tepat di tengah-tengah. Lalu, krek, krek. Suara seng sedikit melengkung, seperti ada beban yang perlahan-lahan turun dan menekan. Ari mendongak. Matanya melebar. Di langit-langit yang kusam, ia bisa melihat sedikit tonjolan ke bawah. Seperti sesuatu atau seseorang sedang menempel dari sisi lain atap, menunduk ke arahnya. Tonjolan itu bergerak pelan, menggeser, mengikuti posisi kepala Ari di kasur. Hari itu, Ari tidak tidur sampai subuh. Ia hanya duduk di pojok kasur. Punggungnya menempel ke dinding. Lampu dinyalakan sambil menatap atap tanpa berkedip. Suara itu hilang, tapi rasa diawasi tidak pergi. Pagi-pagi sekali, ia menemui Bu Rani. "Bu," suara Ari terdengar serak. "Di atap kontrakan saya tiap malam ada suara, Bu. Bukan kucing, serius. Saya dengar jelas." Wajah Bu Rani mengeras. "Jam berapa biasanya?" tanyanya pelan. "Selalu lewat jam 12, Bu. Kadang jam 1, jam 2. Dan kamu sempat teriak ya? Ngegas suara itu?" tanya Bu Rani tanpa menatap Ari. Ari terdiam. "Cuma sekali, Bu. Saya cuma bilang berisik doang. Saya kira kucing." Bu Rani menarik napas panjang. Matanya berubah sedih, sekaligus pasrah. "Kontrakan yang kamu tempati itu dulunya ditempati pasangan muda, suami istri. Suaminya kerja serabutan. Istrinya sering sendirian di rumah malam-malam. Satu malam, suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Mereka bertengkar hebat. Saking emosinya, suaminya naik ke atap. Katanya mau benerin seng bocor." Bu Rani menelan ludah. Tapi tetangga dengar mereka teriak-teriak soal orang ketiga. Sampai tiba-tiba ada suara jatuh keras dari atas. Suaminya ditemukan tergeletak di lantai. Lehernya patah. Tapi bukan itu yang bikin orang sini takut. Waktu petugas datang buat ngangkat jenazah, Bu Rani berhenti sejenak. Suaranya mengecil. Salah satu orang yang bantu ngangkat bilang dia dengar suara dari atap. Suara telapak tangan yang masih merangkak. Ari merasakan bulu kuduknya meremang. Semenjak itu, penghuni setelah mereka sering dengar langkah di atap. Kalau digubris, aman. Tapi kalau ditegur, disapa, diteriaki, Bu Rani menatap Ari lurus. Yang di atas jadi tahu kamu mendengarnya. Lalu apa yang terjadi kalau sudah tahu, Bu?
Tanya Ari nyaris berbisik. Burani tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ari dengan sorot mata yang lelah. "Kamu tidur di mana?" tanyanya. "Di kasur, Bu. Deket jendela." "Kenapa?" "Kasur kamu persis di bawah bagian atap yang dulu jatuh itu," ucap Burani lirih. Malam harinya, Ari memutuskan untuk tidak pulang dulu. Ia memilih numpang di minimarket 24 jam tempatnya bekerja. Alasan lembur. Namun akhirnya ia tidak mungkin menghindar selamanya. 3 hari kemudian ia terpaksa pulang juga, meski dengan rasa takut yang menempel di tengkuknya. Kali ini ia bertekad, apapun yang terjadi, gue diam. Gue pura-pura gak denger. Malam datang. Lampu dipadamkan. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Jam di HP menunjukkan 00.47. Ari memaksa matanya tertutup. Ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Suara itu datang tepat ketika jam melewati angka 1 pagi. Langkah-langkah di atap, berat, terburu-buru. Ari menggigit bibir. Ia tidak bergerak sedikit pun. Nafasnya ia atur pelan-pelan. Langkah itu berpindah, mengitari atap, lalu berhenti di atas kasurnya. Atap di atas menonjol sedikit. Tonjolan itu bergerak, seperti kepala seseorang menempel dari sisi lain. Ari bisa merasakannya, walau matanya tertutup. Lalu, suara itu berpindah, pelan, turun. Bukan lagi di atap, bukan lagi di langit-langit. Sekarang, terdengar di dinding tepat di belakang kepalanya. Seperti 2 telapak tangan yang meraba-raba, mencari cara masuk. Ari menggigil, tetap diam, tetap pura-pura tidur. Sampai tiba-tiba, suara itu pindah. Kini terdengar tepat di atas telinganya. Bukan dari atap, bukan dari dinding. Tapi seolah-olah ada sesuatu yang menunduk dari langit-langit, sampai jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Suara nafas pelan terdengar, panjang, berat, seperti seseorang yang sudah lama, menggantung dalam diam. Ari ingin menjerit, tapi ia ingat, jangan tegur, jangan panggil, jangan respon. Hening beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu, pelan-pelan, di samping telinganya, ada suara yang sudah pernah ia dengar sebelumnya. "Sssss, sudah, aku di sini." Ari tidak kuat lagi. Air matanya keluar sendiri, tapi ia tetap diam. Tubuhnya kaku. Suara itu terdiam, lalu pelan-pelan menghilang. Langkah di atap muncul sekali lagi. 1, 2, 3. Berjalan menjauh. Hingga akhirnya, suara itu lenyap, digantikan azan subuh yang berkumandang dari kejauhan. Sejak malam itu, suara di atap kontrakan Ari masih sering datang. Terkadang hanya langkah pelan. Terkadang ada gesekan. Tapi Ari tidak pernah lagi menegur. Tidak pernah lagi berani berteriak. Ia hanya berpura-pura tidur. Diam. Menunggu sampai yang di atas selesai mengecek keberadaannya. Namun sesekali, saat ia benar-benar terpejam, ia masih merasakan di atas kepalanya, tepat di balik seng berkarat itu, ada 2 telapak tangan yang menempel diam seperti
seperti seseorang yang berusaha menahan diri agar tidak jatuh lagi. Dan setiap kali angin bertiup kencang di malam hari, atap seng itu bergetar pelan disertai suara lirih. Entah suara angin atau suara seseorang yang berbisik di antara dunia hidup dan mati.